Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman kita yang bertanya melalui kolom komentar. Pada video saya yang beberapa waktu yang lalu, yang kira-kira pertanyaannya, sebaiknya bunga bougainville ini kita siram berapa hari sekali. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan saya berikan contoh pada bunga bougainville yang saya miliki seperti ini. Nah, teman-teman, apabila teman-teman memiliki bunga bougainville, baik yang sudah, bunganya gugur seperti ini, maupun yang baru akan keluar bunga, maksudnya belum pernah berbunga. Ini kebetulan ada bunga bougainville saya yang sudah gugur bunganya. Nah, kalau teman-teman ingin bunganya cepat berbunga kembali atau ingin cepat keluar bunganya, teman-teman bisa melakukan langkah-langkah yang seperti saya lakukan ini. Nah, teman-teman, untuk langkah-langkahnya, kita pertama harus memotong ujung dari ranting-rantingnya. Kita potong ujung semua rantingnya supaya nanti akan mengeluarkan tunas-tunas baru. Ini setiap ujung dari rantingnya kita potong, kita pangkas maksudnya. Teman-teman tidak usah takut ataupun ragu kalau bunga teman-teman ini setelah gundul nanti biasanya teman-teman nanti takut bunganya akan mati. Nah, teman-teman, untuk bunga bougainville ini termasuk bunga yang tahan terhadap eh, cuaca ekstrim maupun eh, perlakuan yang ekstrim. Misalnya kita pangkas seperti ini, kemudian nanti akarnya kita potong, bunga bougainville ini masih tetap bisa hidup. Jadi teman-teman tidak usah ragu. Nah, teman-teman, kebetulan ini bunga bougainville saya ini menggunakan pot bunga yang seperti ini yang terbuat dari bekas ember cat. Nanti akan saya ganti dengan pot bunga yang seperti ini. Jadi nanti bunga bougainville saya ini akan saya pindahkan ke dalam pot yang umum digunakan untuk pot bunga. Jadi nanti akan saya keluarkan ini akarnya dan pindahkan ke pot yang baru ini. Nah, teman-teman, untuk sebelum memindahkan bunga bougainville atau bunga yang lain ke dalam pot yang baru, kita harus memastikan bahwa pot yang kita miliki ini memiliki lubang-lubang di bagian bawahnya. Fungsi lubang-lubang ini untuk drainase pada tanaman yang kita tanam di pot bunga ini. Karena bunga bougainville kalau ditanam di tempat atau di pot bunga yang selalu lembab tanahnya, nantinya bunga bougainville kita ini akan lama keluar bunganya. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, akan saya praktekkan langsung cara memindahkan bunga bougainville ini ke dalam pot yang baru. Nah, teman-teman, untuk memindahkan bunga bougainville ke tempat yang baru, kalau teman-teman memiliki tempat penanaman yang seperti ini, maksudnya bukan dari pot bunga yang semestinya. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan kembali tempatnya ini, teman-teman tidak usah membelah tempat penanaman yang lama ini. Teman-teman bisa melakukan memukul-mukul seperti ini di bagian sisi luarnya. Nanti setelah tanahnya ini goglek goglek itu apa ya, longgar, teman-teman bisa mengeluarkan eh, apa namanya bagian tanah atau akarnya ini dengan cara menariknya. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa mengganti dengan tanah yang baru
bisa juga dengan tanah yang lama di bekas pot bunga yang lama. Ini akan saya beri tanah yang baru. Kita isi setengahnya untuk apa namanya, bagian dasar dari bunga ini. Kemudian apa namanya, tanah yang ada di akar ini kita uraikan dulu supaya nanti akar-akar yang baru bisa juga keluar, sehingga tanaman bunga kita ini bisa terlihat lebih subur kembali atau lebih segar. Nah, kita uraikan akar-akarnya seperti ini sekalian untuk menyusun ulang atau membentuk ulang susunan akarnya pada pot bunga yang baru. Nah, setelah sekiranya cukup, teman-teman bisa langsung memasukkan akar dari tanaman bougainville ini ke dalam pot yang telah kita isi tanah bagian dasarnya. Tetapi kalau teman-teman ingin mengurangi atau menyusun atau ya mengurangi lah yang jelasnya akar yang ada pada tanaman bougainville seperti ini, teman-teman bisa memotong salah satu atau beberapa akar bunga bougainville ini, kemudian setelah kiranya cukup baru kita masukkan ke dalam pot yang baru dan diisi dengan tanah kembali. Nah, teman-teman, sebelum lebih lanjut, saya ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman yang selama ini telah mendukung saya, baik dari dukungan like, komen, dan subscribe. Semoga kebaikan teman-teman senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, setelah seperti ini langsung kita isi kembali bagian pot bunga yang masih rongga ini dengan tanah yang baru. Nah, setelah kita isi nanti baru kita siram dan diletakkan di tempat yang apa namanya, bisa di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, bisa juga di tempat yang apa namanya, agak teduh atau tidak terkena sinar matahari secara terus menerus. Nah, setelah nanti tumbuh tunas-tunas baru kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Nah, untuk tanaman bunga bougainville yang baru kita pindah seperti ini, kita bisa menyiramnya setiap 2 hari sekali, ya, setiap 2 hari sekali. Nanti setelah tumbuh tunas-tunas baru kita mengurangi volume penyiraman menjadi 5 hari sekali ataupun bisa sampai 7 hari sekali. Nantinya setelah bunga bougainville kita ini apa namanya, daunnya sudah agak menua, kita mengurangi kembali volume penyiraman. Penyiramannya bisa 10 hari sekali sampai 15 hari sekali. Atau sampai tanah yang ada di pot bunga kita ini benar-benar kering, baru kita menyiramnya. Menyiramnya pun jangan terlalu banyak. Untuk satu pot bunga yang ukuran seperti ini, setelah bunga bougainville kita ini daunnya menua, kita menyiramnya hanya setengah cangkir saja untuk memenuhi kebutuhan apa namanya, pokoknya hanya untuk menghindari bunga bougainville kita ini mati. Nah, teman-teman, setelah bunga bougainville kita ini seperti ini daunnya, nah inilah baru kita lakukan penyiraman terakhir. Nah, maksud penyiraman terakhir ini setelah kita siram, kita tidak menyiramnya kembali selama sampai 15 hari sekali atau sampai tanah ini benar-benar kering. Tetapi untuk penyiraman terakhir ini sebaiknya kita berikan pupuk supaya bunga yang apa namanya, supaya nanti daun yang ada ini bisa rontok dengan sendirinya kalau kita berikan pupuk pada bagian bawahnya. Nah, langsung saja bunga bougainville ini akan saya lakukan penyiraman terakhir dan saya beri pupuk. Nah, untuk pupuk yang saya gunakan ini pupuk yang ini namanya pupuk TSP.
dicampur dengan pupuk NPK. Kemudian supaya lebih cepat mengeluarkan bunganya akan saya beri pupuk Gandasil B. Nah, ini ketiga pupuk ini akan saya aduk dan nanti akan saya taburkan di bagian bawah pada tanaman bunga bougainville ini. Untuk melakukan pemupukan seperti ini bisa teman-teman langsung melarutkan pupuknya ini ke dalam air. Bisa juga dengan cara menaburkan seperti ini. Nah, ini akan saya taburkan supaya pupuknya ini lebih lama bertahan di dalam pot bunga ini. Supaya nantinya daun yang ada di bougainville ini bisa cepat menua dan juga lama setelah itu akan rontok dengan sendirinya. Nah, biasanya setelah seperti itu bunga bougainville kita ini akan mengeluarkan calon bunga-bunga baru. Nah, setelah kita beri pupuk dan kita siram, baru kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari secara terus-menerus sampai tanah yang ada di pot bunga kita ini mengering. Nah, setelah bunganya keluar seperti ini, baru kita bisa menyiramnya kembali. Tetapi menyiramnya jangan di bagian bunga ataupun daun dari bougainville ini. Kita menyiramnya bagian tanahnya saja. Nah, teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini telah mendukung saya. Baik dari dukungan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.